Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Permatasari, Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji lemak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang uji lemak. Lemak merupakan salah satu komponen makanan multifungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Lipid atau lemak merupakan sekelompok organik terdapat dalam tumbuhan, hewan, ataupun manusia yang memegang peran penting dalam struktural dan fungsi sel. Lemak memiliki sifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam organik nonpolar seperti ether, kloroform, aseton, dan benzena. Menguji kandungan lemak dapat dilakukan untuk mengetahui sifat kelarutan dan jenis lipid dalam suatu bahan. Menguji lemak dalam suatu bahan dapat dilakukan dengan mengoleskan larutan pada kertas. Jika kertas menjadi transparan atau buram, maka bahan yang diuji mengandung lemak. Lemak sendiri memiliki fungsi penting bagi tubuh, yakni menjadi sumber tenaga kedua bagi tubuh. Sebagai bantalan penahan panas di bawah kulit, komponen struktural dalam tubuh, dan pembawa bagi absorpsi vitamin larut lemak. Secara kimia, lemak dibagi menjadi 3, yaitu ada lemak sederhana, lemak majemuk, dan turunan lemak. Tujuan uji lemak itu sendiri adalah untuk mengetahui kadar lemak pada makanan. Baiklah, mari kita mulai untuk melakukan uji lemak. Baiklah, alat dan bahan yang kita gunakan untuk pemeriksaan uji lemak ialah ada kentang, pisang, ada bawang putih, tempe, margarin, tahu, kuning telur, dan putih telur. Dan terakhir ada kertas buram yang sudah kita beri label. Kemudian langkah selanjutnya kita oleskan bahan pada kertas buram. Pertama ada sampel tahu, kemudian ada sampel tempe, kemudian ada sampel mentega, kita oleskan juga di kertas buram. Kemudian sampel bawang putih, kemudian sampel kentang, kemudian sampel pisang, kemudian sampel putih telur, dan terakhir ada sampel kuning telur. Baiklah, kita tunggu kurang lebih 5-10 menit. Baiklah, kita sudah mendapatkan hasil. Setelah kita menunggu 5-10 menit kurang lebih, untuk sampel tahu
tidak transparan, itu berarti tidak ada lemak, ini hanya ada sedikit noda. Kemudian untuk sampel tempe juga tidak transparan, itu menandakan bahwa tidak terdapat lemak. Kemudian untuk sampel kentang juga tidak transparan, ini menandakan juga tidak terdapat lemak pada kentang. Untuk sampel bawang putih juga tidak transparan, ini menandakan bahwa tidak terdapat lemak. Dan untuk sampel pisang juga tidak transparan, ini menandakan bahwa tidak terdapat lemak. Untuk sampel putih telur ini transparan, bisa kita lihat. Ini menandakan bahwa pada sampel putih telur terdapat lemak. Untuk sampel mentega juga transparan, bisa kita lihat. Pada sampel mentega terdapat lemak. Kemudian untuk terakhir, untuk sampel kuning telur juga transparan. Ini menandakan bahwa pada sampel kuning telur juga terdapat lemak. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa pada kertas uji yang kita periksa terdapat transparan. Itu menandakan bahwa sampel yang kita uji terdapat lemak. Contohnya yang telah kita periksa yaitu ada sampel putih telur, sampel kuning telur, dan sampel margarin. Begitu sebaliknya untuk kertas yang kita periksa ternyata tidak terdapat transparan, itu menandakan bahwa tidak terdapat lemak seperti sampel kentang, tahu, tempe, bawang putih, dan sampel pisang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.